Pemirsa, Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto menegaskan bahwa isu adanya penembakan dalam peristiwa di kantor pos KCP Supinggan di Jalan Marsma Iswahyudi, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur ini tidak benar. Ini diungkapkan pada Sabtu 13 Desember 2025 kemarin, di mana peristiwa ini merupakan tindak pidana yang diduga kuat mengarah pada pencurian dengan kekerasan. Anton menjelaskan adanya unsur kekerasan diperkuat dari luka yang dialami oleh korban. Meski demikian, korban dipastikan masih dalam keadaan hidup dan telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Informasi lebih lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Dwi Ardianto, wartawan Tribun Kaltim. Rekan Dwi Ardianto, silakan informasi selengkapnya. Selamat siang Justina, selamat siang Tribuners, dengan Dwi Ardianto melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto menegaskan bahwa isu adanya penembakan dalam peristiwa di kantor pos KCP Sepinggan, Jalan Marsma Iswahyudi, Balikpapan Selatan tidak benar. Peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang diduga kuat mengarah pada pencurian dengan kekerasan. Hari ini kita mendapat kabar bahwa terjadi tindak pidana yang diisukan ada penembakan itu tidak benar. Memang terjadi kemungkinan pencurian. Ujar Kombes Pol Anton Firmanto kepada wartawan pada Sabtu 13 Desember 2025. Anton menjelaskan adanya unsur kekerasan yang berkuat dari luka yang dialami korban. Meski demikian, korban dipastikan masih dalam keadaan hidup dan telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Terjadi tindak pidana yang menggunakan kekerasan. Hal ini dikaitkan dengan luka di korban. Korban alhamdulillah dalam keadaan hidup dan sekarang sudah dievakuasi di rumah sakit, jelas Anton. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri jalur masuk pelaku, jumlah pelaku, serta barang-barang yang kemungkinan hilang. Kami sedang olah TKP untuk melihat dari mana pelaku masuk, berapa orang, serta apa saja yang hilang di kantor pos, katanya. Kapolresta Balikpapan kembali menegaskan agar masyarakat tidak menyebarkan informasi keliru terkait isu penembakan. Tidak ada penembakan, jadi mohon diluruskan, jangan sampai simpang siur kembali, tegasnya. Ia juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan perampokan, melainkan tindak pidana yang mengarah pada pencurian dengan pemberatan. Bukan perampokan, ini tindak pidana kemungkinan pencurian dengan pemberatan dilihat dari luka korban. Korban diketahui merupakan karyawan kantor pos Pinggan. Identitas lengkap korban awalnya belum disampaikan, namun polisi menyebut terdapat saksi lain dalam peristiwa tersebut, termasuk ketua RT setempat. Dari keterangan korban, nantinya kita bisa mencari informasi terkait kejadian maupun ciri-ciri pelaku, pungkas Anton Firmanto. Sementara itu, tim medis RSUD Kanjur Sujati Wibowo, Balikpapan mengungkap kondisi terbaru korban tindak pidana kekerasan tersebut. Kepala Instalasi Kedokteran Kehakiman RSKD Balikpapan, Dr. Heriadi Bawono Putro menyebut korban mengalami 6 luka bacok di bagian kepala. Penyebabnya luka bacok di puncak kepala, jumlahnya ada 6 luka bacok di kepala, ujar Dr. Heriadi pada Sabtu 13 Desember 2025. Ia menjelaskan kedalaman luka tergolong tidak terlalu dalam karena tidak menembus tulang tengkorak. Kedalamannya tidak dalam, tengkoraknya juga tidak ada patah tulang, jadi hanya ada dari permukaan kulit dan otot saja, jelasnya. Menurutnya, luka tersebut kemungkinan akibat bacokan yang dilakukan secara cepat. Kena di kepala tapi tidak dalam sekali. Sepertinya bacokannya juga dilakukan buru-buru, kata dokter. Saat ini luka korban masih dalam penanganan awal dan belum dijahit. Tim medis masih melakukan pembalutan sebelum melakukan tindakan lanjutan di ruang operasi. Untuk sekarang belum dijahit, masih dibalut karena rencananya akan dilakukan penjahitan di kamar operasi. Korban diketahui bernama Sony Krismawan, berusia 52 tahun, dan masih menjalani perawatan intensif di RSKD Balikpapan. Di sisi lain, polisi mengungkap sejumlah barang bukti yang diamankan saat olah TKP. Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan, Ibtu Iskandar Ilham mengatakan, polisi mengamankan satu bilah senjata tajam jenis parang. Ada beberapa barang bukti yang kita amankan, salah satunya satu jenis parang, tapi kami masih belum tahu apakah parang itu milik korban atau terduga pelaku, ujarnya. Selain itu, polisi menemukan kerusakan pada pintu belakang kantor pos yang diduga menjadi jalur masuk pelaku. Sejumlah sidik jari juga ditemukan di lokasi dan akan diperiksa oleh tim Inafis. Kerusakan ada di pintu belakang kantor pos dan ada beberapa sidik jari yang nanti akan diperiksa oleh Inafis, jelasnya. Polisi juga mengamankan 2 unit ponsel milik korban serta uang tunai pecahan senilai 60.000 yang ditemukan tercecer di area belakang kantor pos. 2 handphone milik korban juga diamankan, kemudian uang pecahan sebesar 60.000 yang ditemukan tercecer di belakang. Terkait barang yang hilang, polisi masih melakukan pendataan bersama pihak kantor pos. Untuk sementara yang hilang masih kita hitung bersama pihak kantor pos berapa jumlah uangnya. Dalam penanganan kasus ini, Polsek Balikpapan Selatan mendapat dukungan dari tim Jatan Raspolda Kaltim, Satreskrim Polresta Balikpapan, serta Satreskrim Polsek Balikpapan Selatan. Saat ini, polisi juga masih memeriksa 2 orang saksi. Sementara itu, manajemen kantor pos mengungkap fakta tambahan terkait peristiwa tersebut. Manajer Administrasi Umum Kantor Pos, Saprudin, mengatakan korban baru bekerja sejak 1 Oktober 2025 saat kejadian bertugas seorang diri.
Korban bekerja di kantor pos KCP Sepinggan sejak 1 Oktober 2025 dan pada saat kejadian bekerja sendiri, hanya 1 orang, ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa kamera pengawas di dalam kantor pos tidak berfungsi saat kejadian. CCTV sedang rusak, katanya singkat. Terkait kerugian material, Saprudin menyebutkan pihaknya masih melakukan perhitungan, namun estimasi awal mencapai puluhan juta rupiah yang merupakan setoran penerimaan hari itu. Kerugian masih kami hitung, itu uang setoran penerimaan hari ini, estimasinya puluhan juta, ungkapnya. Kondisi lingkungan sekitar kantor pos dinilai juga cukup sepi dengan adanya lahan kosong di bagian belakang bangunan. Di belakang kantor pos adalah tanah kosong. Pasca kejadian, operasional kantor pos KCP Sepinggan kemungkinan akan dihentikan sementara waktu demi keamanan dan evaluasi internal. Untuk operasional kantor pos akan dikonfirmasikan dengan atasan, tapi kemungkinan ditutup dulu untuk sementara. Nanti akan dievaluasi dengan pimpinan. Tutup, Saprudin. Sekian, kembali ke studio Justina. Izin Pak, dengan siapa namanya Pak? Dengan Saprudin, Selaku? manajer administrasi umum. Oke Pak, untuk korban ini sudah berapa lama Pak bekerja di sini Pak? Mulai 1 Oktober 2025 Pak. Berarti emang korban ini kalau bekerja cuma sendirian di sini atau seperti apa Pak? Sendiri Pak, Berarti di KCP ini cuma dia semua sendiri? 1 orang. Satu orang. Informasinya juga CCTV-nya lagi rusak atau seperti apa sih Pak? Lagi rusak Pak. Lagi rusak Pak ya? Kerugian yang dialami berapa banyak Pak? Masih dihitung atau gimana? Masih dihitung. Masih dihitung Pak ya? Tapi yang jelas uang berarti Pak ya? Ya, Itu uang dari mana Pak? uang setoran hari ini aja. Uang setoran hari ini aja? Penerimaan hari ini. Penerimaan hari ini? Estimasi berapa tuh? Puluhan? Dihitung. Iya, Puluhan ada Pak? iya. Oh. Nah, ini kan tadi informasi yang saya terima kan itu ada kerusakan di belakang itu Pak. Nah, itu tuh memang di belakang hutan atau masih ada rumah warga sih Pak? Kayaknya di belakang tanah kosong sih kayaknya. Oh, tanah kosong. Oh iya. Terus selanjutnya untuk operasional kantor pos sendiri seperti apa? Untuk nanti kami konfirmasi lagi ke atasan kami ya di mana ininya. Tapi kemungkinan tutup dulu. Tutup dulu sementara. Ada evaluasi nggak Pak semacam kayak ada penambahan security pengamanan? Nanti kita evaluasi lagi kinerja untuk berikutnya. Kita konfirmasi ke bos atau pimpinan yang lebih tinggi lagi. Hari ini kita mendapat kabar bahwa terjadi tindak pidana ya. Yang diisukan adanya penembakan itu tidak benar ya. Memang terjadi kemungkinan pencurian ada terjadi yang menggunakan kekerasan ya. Hal ini dikuatkan dengan daripada luka di korban. Korban alhamdulillah dalam keadaan hidup dan sekarang sudah dievakuasi di rumah sakit, sedang dalam penanganan medis. Nanti juga akan kita dalami terkait dengan pelakunya, dan sekarang juga kami sedang olah TKP untuk melihat dari mana pelaku ini masuk, serta berapa orang ya, sehingga kemudian kita juga akan mencari apa saja yang hilang di kantor pos saat ini. Bilangnya tadi ada penembakan, betul kan? Itu apa? Nggak ada penembakan. Tidak ada ya? Nggak ada penembakan. Jadi mohon diluruskan, jangan simpang siur kembali. Tidak ada penembakan. Ada terjadi tindak pidana ya yang menyebabkan luka. Itu bukan perampokan juga, ya? Bukan ya? Kan ya, jadi tindak pidana kemungkinan ini pencurian dengan pemberatan bisa dikatakan ya. Dilihat dengan luka daripada korban ya. Sekali lagi, korban saat ini sudah dievakuasi di rumah sakit, sedang dalam perawatan. Mudah-mudahan dari keterangan korban kita bisa gali informasi terkait dengan peristiwa kejadian maupun ciri-ciri pada pelakunya. Identitas korban sendiri? Identitas korban nanti lebih lanjut ya. Tapi karyawan di kantor Iya, pos sendiri? yang pasti dia karyawan di kantor pos saat ini. Ya, Ini ada Pak Ketua RT juga, Pak Ketua RT yang bisa sebagai saksi dalam peristiwa ini. Komandan sebagai apa dan pangkat nanti? Dan terkait dengan ini ada berapa BB yang diamankan apa aja, dan apakah ada kerusakan di bagian belakang mungkin? Baik, terima kasih rekan-rekan. Untuk sementara setelah olah TKP ya, dugaan pencurian dengan kekerasan, tim Inapis ada beberapa barang bukti yang kita amankan, yaitu satu jenis parang, cuma kita tidak tahu parangnya milik korban atau milik terduga pelaku. Untuk kerusakan ada di pintu belakang di kantor pos, dan ada beberapa sidik jari yang kita amankan juga, nanti diperiksa sama Inapis. Demikian. Ada handphone juga yang diamankan? Untuk handphone ada diamankan serta beberapa uang pecahan sebesar 60.000
pecahan 50 dan 2.000. Handphone milik korban ternyata ada 2 handphone. Dan ada apa? Ceceran uangnya itu tercecer atau seperti apa? Ya betul, uang tersebut ditemukan di belakang, karena kebetulan di belakang masih hutan, tercecer ditemukan di belakang TKP, di belakang kantor pos, seberang tembok. Yang hilang apa aja, Mbak? Ya, Yang hilang apa aja? untuk sementara yang hilang itu uang. Totalnya itu masih kita hitung, nanti sementara kita hitung nanti sama kantor pos berapa total jumlahnya. Saat ini sudah ada petunjuk nggak untuk pelaku? Untuk sementara kita di backup sama Jatanras Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan serta anggota Selatan. Kita mencari bahan keterangan dulu siapa yang pelakunya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.